Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Endah. Kali ini kita akan belajar fisika bersama dengan materi usaha untuk fisika kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Untuk memahami materi selanjutnya, mari kita perhatikan fenomena berikut. Rosidin sedang mengayuh sepeda andalannya saat kami lewat di kawasan Weleri, Jawa Tengah, Selasa sore. Pria 36 tahun ini sedang menuju desa asalnya di Karangayu, Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. 3 hari sudah pria 2 anak ini mengayuh sepeda dari tempatnya bekerja di Muara Karang, Jakarta Utara menuju kampung halaman di Kendal sejauh 462 km. Ini adalah tahun ketiganya mudik dengan bersepeda. Rosidin tak pernah kapok. Teriknya sang surya yang menyengat tubuh ditambah angin yang kadang tak bersahabat dihadapi anggota komunitas sepeda ini dengan tabah. Dari dua fenomena tadi, kira-kira pertanyaan apa yang bisa kalian ajukan? Ada 2 pertanyaan dari fenomena yang sudah kita lihat tadi. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita akan lakukan percobaan. Untuk praktikum kali ini, kita akan membutuhkan beberapa alat. Yang pertama adalah penghapus papan tulis, dan yang kedua adalah solatip, dan yang ketiga adalah mobil mainan. Selanjutnya, untuk cara kerja praktikum kali ini adalah ketiga alat tersebut nanti akan didorong 1 kali dorongan, kemudian akan diukur perpindahannya dengan menggunakan meteran. Selanjutnya tugas kalian adalah menghitung berapa usaha yang dilakukan oleh ketiga alat tersebut. Nah, sebelum langsung kita praktekkan, kalian kan sudah mengenal apa sih itu usaha. Usaha adalah gaya yang bekerja pada benda yang berpindah. Jadi, gaya itu kan akan bekerja. Nah, jika kalau misalnya benda itu bergerak, nanti kan akan menimbulkan gaya, atau misal kita mendorong meja, kita juga akan menggunakan apa? Gaya otot. Terus kita mendorong meja, berarti kan mejanya juga berpindah. Itu namanya usaha. Selanjutnya, untuk rumus menghitung usaha ada 2. Yang pertama adalah W sama dengan F kali S. Untuk rumus yang pertama kita gunakan saat gaya yang bekerja pada benda yang bergerak itu searah dengan jarak perpindahannya. Nah, untuk yang kedua, W sama dengan F cos theta kali S itu digunakan saat gaya yang bekerja tidak searah dengan jarak perpindahan. Jadi, semisal ditanya, Bu, mana yang lebih besar usaha yang dihasilkan dari rumus pertama dengan rumus kedua? Nah, usaha yang lebih besar yang dihasilkan oleh benda itu adalah untuk yang rumus pertama. Kenapa? Karena dia searah. Ini yang tidak searah itu akan menimbulkan gaya yang lebih kecil. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja untuk model percobaan. Yang pertama dengan alat penghapus papan tulis. Kalian melihat video ini sekaligus kalian lihat berapa perpindahannya atau S-nya itu berapa. Yang pertama, silakan Bu Alfi. Oke, baik anak-anakku semuanya. Kita akan mulai percobaan yang pertama dengan sampel penghapus. Oke. Saya dorong dahulu, kemudian akan saya ukur jaraknya. Nah, adik-adikku nanti di sini bisa mengamati berapa jarak perpindahannya ini. Kalian harus cermat melihat video tersebut. Oke, Ibu mulai ya. Akan saya dorong. Ini dari 0 ya. Baik, silakan kalian amati jaraknya. Oke, kalian bisa amati yang bagian kiri dari mistar ini.
berapa sentimeter jarak perpindahannya. Oke. Nah, di sini nanti Ibu akan tampilkan data dari masa dari penghapusnya nanti ya, di data buku praktikum adik-adikku. Jadi mulai dari ini ya, jari Ibu ini berapa senti perpindahannya atau S-nya. Oke, sekarang kita percobaan yang kedua. Dengan bahan apa Bu Yeni? Yang kedua? Solatif. Baik. Yang kedua adalah menggunakan sampel percobaan yang kedua menggunakan solatif. Ibu akan dorong. Lihat, amati ya perpindahan jarak untuk solatif ini. Oke. 1, 2, 3. Baik anak-anakku, kalian amati berapa jarak perpindahan dari solatif ini. Nanti untuk data masa dari solatif nanti akan ditampilkan di buku petunjuk praktikum. Baik, amati sekali lagi, lihat video ini. Oke, yang sekarang yang terakhir, percobaan yang ketiga. Kita akan gunakan mobil. Nah, mobil ini sesuai dengan yang petunjuk pertama dan yang kedua akan bergerak mulai dari 0 cm dan akan Ibu dorong ya mobilnya. Oke, silahkan kalian amati, ini Ibu dorong dulu. Oke, silahkan amati panjang mungkin dari sini Bu Yeni bisa. Nah, silahkan adik-adik amati berapa jarak perpindahannya dari pergerakan mobil ini. Oke, baik. Sudah selesai pengamatannya? Baik, sekarang Bu Yeni silahkan lanjutkan. Setelah melakukan percobaan, yuk kita bahas bersama hasil dari percobaan. Adalah hasil percobaan yang didapat. Dari percobaan data yang kita dapat, kita bisa menghitung berapa besar gaya dan besar usaha yang dihasilkan dari percobaan tersebut. Data berikut menunjukkan besarnya gaya dan usaha yang dihasilkan dari masing-masing percobaan. Silahkan diperhatikan. Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa semakin besar usaha yang diperlukan, maka semakin jauh jarak yang ditempuh oleh benda. Untuk memperkuat pemahaman kalian, mari kita ikuti eksplorasi materi berikut. Kita mulai dari usaha. Tahukah teman-teman apa itu usaha? Dalam ilmu fisika, usaha diartikan sebagai gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Nah, itulah yang menyebabkan kita disebut tidak melakukan usaha pada kejadian di awal video ini, karena mobil tidak berpindah. Jadi, sebesar apapun gaya yang kita berikan, jika tidak ada perpindahan, sama aja kita nggak berusaha, atau usahanya sama dengan 0. Sekarang teman-teman jadi paham ya? Dan dimensi dari usaha adalah M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan besar usaha pada beberapa kasus. Yang pertama, kita akan menentukan usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya, saat kita mendorong troli di minimarket, gaya yang dilakukan oleh tangan kita sejajar dan searah dengan perpindahan troli. Untuk peristiwa ini, usaha atau W sama dengan F kali S. Dengan W adalah usaha satuannya Joule, F gaya yang bekerja pada benda dalam Newton, dan S perpindahan yang dialami benda yang satuannya meter. Kasus kedua, jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Contohnya,
saat kita memindahkan tumpukan buku dengan bak mobil-mobilan yang ada di lantai. Gaya yang dilakukan oleh tangan kita saat menarik bak mobil-mobilan akan membentuk sudut terhadap lantai. Maka usaha atau W sama dengan F cos alfa kali S, dengan alfa adalah sudut antara arah gaya dan arah perpindahan. Berikutnya, arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Misalnya, seorang porter mengangkat barang dari lantai dan memindahkannya ke suatu tempat secara horizontal. Maka, gaya yang dilakukan akan tegak lurus dengan arah perpindahan. Pada kasus ini, besar usaha atau W sama dengan F cos alfa kali S. Karena antara gaya dan arah perpindahan membentuk sudut 90 derajat dan cos 90 itu 0, maka W sama dengan 0. Lalu bagaimana jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan? Contohnya saat kita menggunakan treadmill. Gaya yang dilakukan telapak kaki kita bergesekan dengan lintasan treadmill. Untuk kasus ini, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu W sama dengan F cos alfa dikali S. Alfa besarnya 180 derajat, cos 180 itu min 1, sehingga W sama dengan min F dikali S, atau usaha akan bernilai negatif. Kemudian, besarnya usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan, seperti saat kita mencoba mendorong tebing yang berdiri kokoh, dan tebing tidak berpindah. Ingat ya, tadi kita udah bahas, meskipun gaya yang kita berikan besar, namun jika gaya tersebut tidak menyebabkan perpindahan, maka kita dikatakan tidak berusaha, atau W sama dengan 0. Yang terakhir, menentukan usaha berdasarkan grafik F delta X. Penyelesaiannya sederhana saja teman-teman. Kita cukup menghitung luas daerah di bawah grafik. Nah, itulah beberapa cara menentukan besarnya usaha. Bisa dimengerti ya teman-teman? Ayo anak-anak, saatnya kita latihan soal dan pembahasan. Soal pertama. Seperti kejadian di awal video tadi, soal ini meminta kita menentukan besarnya usaha yang diberikan orang tersebut jika mobilnya tidak berpindah. Ya, jawabannya 0. Karena usaha adalah gaya yang bekerja pada benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Jika benda tidak berpindah, maka usahanya sama dengan 0. Jadi, jawaban soal nomor 1 adalah A. Soal nomor 2. Diketahui, balok dengan massa 10 kg ditarik oleh gaya 25 Newton dan membentuk sudut 37 derajat dengan arah horizontal. Balok tersebut mengalami perpindahan sejauh 2 meter. Pertanyaannya, berapakah usaha oleh gaya tersebut? Untuk menjawab soal ini, kita ingat lagi rumus untuk menentukan besar usaha jika gaya membentuk sudut terhadap arah perpindahan benda, yaitu W sama dengan F cos alfa kali S, W sama dengan 25 Newton cos 37 derajat kali 2 meter. Cos 37 derajat adalah 0,8, sehingga diperoleh usaha 40 Joule. Jawabannya B. Untuk mengetahui kemampuan kalian, mari kita kerjakan tugas mandiri dengan scan QR berikut ini. Selamat mengerjakan anak-anak. Demikian tadi video pembelajaran tentang materi usaha. Semoga bermanfaat. Jadilah generasi pembelajar sepanjang hayat. Sampai bertemu di video yang akan datang. Sampai jumpa.